Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedi Rinaldi, NIM 21073096. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem rem. Tujuan dipasangnya sistem rem pada kendaraan adalah untuk menuruti kemauan pengemudi dalam mengurangi kecepatan, berhenti ataupun memarkir kendaraan pada jalan mendaki. Dengan kata lain, melakukan kontrol terhadap kecepatan kendaraan untuk menghindari kecelakaan dan merupakan alat pengaman yang berguna untuk menghentikan kendaraan secara berkala. Oleh karena itu, baik atau tidaknya kemampuan rem secara langsung menjadi persoalan yang sangat penting bagi pengemudi di waktu mengendarai kendaraan. Jadi, fungsi rem harus dapat mengatasi kecepatan kendaraan yang meningkat. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut di atas, maka rem dipasangkan pada keempat rodanya. Adapun rem yang digunakan untuk kendaraan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, yaitu dapat bekerja dengan baik dan cepat. Yang kedua, bila muatan pada roda-roda sama besar, maka gaya pengeremannya harus sama besar pula. Bila tidak, harus sebanding dengan muatan yang diterima oleh roda-roda tersebut. Yang ketiga, dapat dipercaya dan mempunyai daya tekan yang cukup. Yang keempat, rem itu harus mudah diperiksa dan disetel. Prinsip dari kinerja sistem rem. Prinsipnya yaitu kendaraan akan berjalan walaupun mesin telah dimatikan. Hal ini disebabkan adanya tenaga dinamik yang terkandung pada mobil itu sendiri. Dalam hal ini, tegangan dinamik akan dirubah menjadi energi lain yang dapat menghentikan mobil. Mesin ialah suatu bagian yang mengubah tenaga panas ke tenaga dinamik. Tetapi, rem adalah suatu bagian yang membuat suatu perubahan tenaga dinamik menjadi tenaga panas. Bekerjanya rem dengan jalan menekan sepatu rem terhadap tromol. Sepatu rem tidak berputar dan tromol berputar bersama-sama dengan roda, sehingga akan menimbulkan gesekan. Tenaga dinamik kendaraan kemudian akan diatasi oleh gesekan dan dirubah menjadi tenaga panas yang menyebabkan kendaraan berhenti. Panas yang dihasilkan akan dihilangkan oleh udara. Macam-macam dari sistem rem. Yang pertama yaitu pedal rem. Pedal rem digunakan untuk memindahkan gaya ke master silinder. Secara umum, pedal rem terdiri dari dua tipe, yaitu tipe tegak lurus dengan titik tumpuannya di bawah dan tipe gantung yang terletak di atas lantai. Perbandingan tuas pedal. Perbandingan tuas pedal adalah perbandingan jarak antara ujung pedal atau dudukan karet pedal dan sumbu batang pedal dengan jarak antara sumbu dan batang pendorong master silinder atau push rod dinyatakan dengan besarnya harga K. Ini memperbesar kemampuan pengereman dengan jalan memperingan penekanan pada rem. Tetapi kenaikan harga K ini memerlukan langkah pedal yang lebih panjang. Sebaliknya, memperpanjang waktu yang diperlukan mulai pedal ditekan sampai terasa ada pengereman. Hal ini akan menyebabkan pengemudi cepat lelah. Selanjutnya disebabkan posisi kedudukan pedal rem dan posisi master silinder pada kendaraan. Cara kerja pedal rem. Pada saat menganalisa cara kerja pedal rem adalah pada saat pedal rem mulai ditekan sampai rem berfungsi untuk menghentikan kendaraan. Pertama-tama, kita lihat adalah langkah pedal, yaitu langkah antara batang pendorong master silinder, kemudian saat piston master silinder mulai bergerak dan tekanan fluida mulai naik. Selanjutnya, sepatu rem menyentuh bagian dari dalam tromol. Bila persentuhannya sempurna, pedal rem tidak akan ditekan kembali. Jarak dari titik dudukan ke lantai tersebut jarak cadangan atau langkah. Pada kendaraan-kendaraan yang berukuran kecil dan sedang, jarak cadangan pedal adalah kecil sekali. Sedangkan untuk kendaraan lebih besar, kira-kira 15-30 mm lebih besar. Jarak cadangan pedal ke lantai biasanya 25 mm atau lebih, sedangkan pada kendaraan lebih besar adalah 50 mm. Bila jarak cadangan pedal kurang dari harga spesifikasi, maka perlu sekali rem di-setel, yaitu renggang sepatu rem atau diperiksa tebal lininya. Itu penjelasan yang anti sistem rem. Seperti pada gambar, sistem rem yang digunakan pada umumnya adalah rem parkir yang digerakkan dengan tangan dan rem utama yang digerakkan dengan kaki. Rem parkir bekerja pada roda-roda belakang secara mekanis melalui tuas, sedangkan rem bekerja
pada keempat roda-roda pada waktu bersamaan dengan menggunakan tekanan fluida dari master silinder. Tekanan fluida ini diteruskan dari master silinder ke roda-roda melalui pipa, dan torak dari silinder pada rem akan mendesak sepatu rem terhadap tromol untuk menghasilkan gaya pengereman. Bila pedal rem dibebaskan, tekanan fluida dari master silinder akan berkurang. Prinsip-prinsip dari rem hidrolik. Hukum Pascal. Bila gaya yang bekerja pada suatu penampang dari fluida, gaya tersebut akan menghasilkan tekanan yang dihasilkan akan diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Prinsip hukum Pascal ini adalah yang digunakan pada sistem rem. Gaya penekanan pedal rem akan diubah menjadi tekanan fluida oleh piston dari master silinder. Tekanan ini dipindahkan ke silinder roda melalui pipa rem dan bekerja pada sepatu rem untuk menghasilkan gaya pengereman. Demikianlah video yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.